Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Saluler Tutorial. Di kesempatan kali ini ada servisan handphone yaitu iPhone XR. Ini dengan kerusakan ada kendala di bagian LCD, ada tombol atau flag warna hitam yang berbentuk bergaris seperti ini teman-teman. Oke, kita coba untuk buka background warna putih biar kelihatan jelas. Seperti inilah bentuk flag hitam atau tombol yang bentuknya bergaris, yang cukup lumayan besar dan sangat panjang, dan juga ada bagian pojok atas juga ada garis hitam. Saat saya coba untuk perdekat, hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi bentuk tombol atau flag warna hitam bergaris bentuknya seperti ini. Yang di bagian tengah itu sangat besar ya teman-teman. Jika kita perdekat seperti ini adalah bentuk dari flag warna hitam yang bergaris panjang. Jadi untuk kerusakan LCD yang bentuknya ada garis itu berbeda-beda ya teman-teman. Bergaris line ataupun bergaris yang sampai ujung bawah dari sampai ujung atas itu berbeda sama flag warna hitam atau tombol. Kalau hanya bergaris seperti rambut yang kecil dan lurus itu berbeda sama tombol atau flag warna hitam. Oke, kita akan coba untuk mengerjakan, yaitu kita setting dulu untuk kecahan layar jangan sampai terkunci ya teman-teman. Jadi jangan pernah kita coba untuk mengunci layar, karena untuk mengetahui bagian flag warna hitam untuk perubahan tombolnya atau flag warna hitam itu hilang teman-teman. Kita coba untuk bongkar dulu infonya, kita lepas skrupnya, dan ini ada pembuka LCD. Saya menggunakan bekas dari kartu SIM card. Saya potong untuk ujungnya, saya tipisin. Kita coba untuk buka pelan-pelan LCD-nya hingga mendapatkan celah seperti ini. Dan hati-hati, untuk LCD ini cukup lumayan mahal ya teman-teman, jadi untuk membongkarnya harus ekstra hati-hati. Sedangkan untuk di bagian letak fleksibelnya ada di bagian sisi kanan. Jadi untuk masukkan mikanya jangan terlalu dalam. Oke, kita buka pelan-pelan. Dan ini adalah bentuk dari LCD dan juga letak dari fleksibelnya ya teman-teman. Jadi saran saya untuk membuka LCD harus tetap ekstra hati-hati. Kita buka dulu untuk di bagian penutup fleksibel LCD dan juga fleksibel baterai. Untuk di bagian atas ada fleksibel speaker. Oke, kita angkat untuk penutup fleksibelnya dan kita buka dulu soket baterainya, lalu kita lepas untuk di bagian fleksibelnya. Oke, seperti itulah LCD-nya. Dan di bagian ini kita coba untuk lepas dulu di bagian tutup belakang LCD. Itu ada bagian lempengan yang sebagai untuk pelindung di belakang LCD teman-teman. Jadi untuk skrupnya kecil-kecil di bagian samping kita lepas dulu. Oke, jadi untuk di tahap ini itu mengerjakannya secara manual ya teman-teman. Jadi kita harus membuka di bagian lapisan belakang LCD dan juga melepas di bagian speakernya dulu. Oke, untuk fleksibel speakernya sudah kita lepas. Dan sekarang kita pisahkan fleksibel LCD sama fleksibel touchscreen. Di bagian itu ada fleksibel touchscreen yang nempel ke bagian belakang LCD. Ini tetap harus hati-hati untuk melepas fleksibel touchscreen-nya. Dan kita angkat untuk penutup di belakang LCD teman-teman. Di bagian ini ada fleksibel LCD. Jadi fleksibel LCD itu nempel sama penutup belakang LCD teman-teman. Oke, setelah kita angkat untuk penutup belakang LCD, selanjutnya kita akan siapkan untuk mesin. Ini tujuannya untuk mengetes LCD ya teman-teman. Jadi untuk LCD-nya kita tes lagi setelah kita membongkar LCD-nya. Oke,
Kita cek untuk LCD masih bisa berfungsi dan juga touchscreen-nya juga bisa berfungsi dengan normal. Oke, langkah selanjutnya di bagian ini perhatikan flag warna hitam atau garisnya kita tandai menggunakan solasi ya teman-teman. Ini tujuannya untuk menghafal titik letak pada flag warna hitamnya. Setelah kita kasih tanda fleksibel touchscreen, kita lepas ya teman-teman. Lalu posisinya seperti ini, kita balik LCD-nya sambil kita kasih tatakan di bagian LCD. Dan di bagian ini kita lapisi menggunakan solasi bening atau solasinya bebas ya teman-teman. Ini tujuannya untuk menghindari resiko agar tidak merusak di bagian belakang LCD. Oke, kita langsung kerjakan saja untuk di bagian ini. Untuk di bagian letak posisi flag warna hitam sudah kita kasih pembatas atau sudah kita tandai, dan sekarang kita gunakan tisu biasa. Lalu kita tekan secara halus sambil kita dorong ya teman-teman. Atau dengan kata lain kita bisa menggunakan teknik pijit dan sambil kita dorong. Ada perubahan di bagian flag warna hitamnya, dan kita tetap untuk menggunakan teknik secara manual dan harus menghafal di bagian letak tombol atau flag warna hitamnya. Di bagian ini sekarang saya tidak menggunakan tatakan seperti tisu, melainkan langsung menggunakan ujung kuku jari. Sambil kita tekan halus dan juga sambil kita dorong secara halus. Kalau sampai ke ujung samping itu jangan sampai kebablasan ya teman-teman, karena sangat berisiko. Biasanya kalau kebablasan atau tidak hati-hati bisa menyebabkan LCD retak ataupun pecah. Ada perubahan untuk di bagian belakang bagian tombol atau flag warna hitamnya, sudah ada perubahan saat kita pijit menggunakan ujung kuku jari ya teman-teman. Jika kalian belum terbiasa bisa menggunakan tatakan seperti tisu seperti ini. Jadi kadangkala saya menggunakan ujung kuku langsung seperti ini, ada kalanya saya menggunakan tisu teman-teman. Sudah hilang di bagian pojok teman-teman, yang besar sudah hilang, sedangkan untuk yang kecil bergaris kita akan melanjutkan di bagian titik samping pojok. Kita tekan secara halus sampai ke pinggir. Untuk menekannya juga jangan terlalu keras teman-teman. Sedikit demi sedikit pasti akan ada perubahan. Jadi kita kerjakan dengan pelan-pelan saja dan ekstra sabar. Untuk mengerjakannya kalau saran saya tidak usah terlalu buru-buru ataupun tidak usah menggunakan cara teknik yang terlalu buru-buru ataupun bisa disebut juga kepengen cepat kelar teman-teman. Yang penting pelan-pelan saja, dan juga yang penting itu bisa berhasil dan hilang permanen. Untuk di bagian pojok sudah hilang ya teman-teman. Di bagian pojok samping itu flag warna hitam yang bergaris ada sekitar 2, ada juga titik, itu sudah hilang. Dan sedangkan di bagian tengah dan juga di bagian samping itu ada flag warna hitam sedikit ada kemerahan teman-teman. Jadi usahakan dihafalin ya teman-teman, harus hafal titik letak pada flag warna hitamnya. Oke, sudah ada perubahan. Di bagian samping itu ada titik kecil, dan juga di bagian tengah juga ada seperti garis. Seperti ini bentuknya. Di bagian tengah, di bagian samping itu masih ada garis kemerahan, dan di bagian tengah ada garis kecil warna hitam, dan di bagian samping titik kecil sudah hilang. Oke, selanjutnya kita tekan secara halus sampai ke samping, dan kita dorong pelan-pelan sampai ke samping. Untuk di bagian menghilangkan di bagian posisi tengah ya teman-teman, dan juga di bagian samping sudah ada perubahan. Oke, tetap harus ekstra hati-hati untuk menekan secara halus dan sambil kita dorong. Yang penting itu harus hafal letak posisi flag warna hitamnya teman-teman. Sudah hilang di bagian tengah, sekarang kita bersihkan atau kita menghilangkan di bagian flag warna hitam yang ada di bagian samping.
Oke, sekarang kita gunakan tatakan tisu sambil kita tekan secara halus dan kita dorong ke samping. Oke, kita cek secara detail dan secara kita coba untuk perdekat lagi apakah sudah hilang total atau belum, teman-teman. Oke, untuk di bagian tengah samping sudah hilang, tapi sedikit ada agak kecil-kecil untuk di bagian flek warna hitam. Di sampingnya juga ada kecil-kecil warna hitam. Jadi ada bintik-bintik ya teman-teman, ada bentuk berbintik-bintik untuk flek warna hitamnya, itu belum hilang total. Kita lanjut untuk mengerjakannya lagi, kita tekan secara halus dan sambil kita dorong ke samping. Jadi untuk menghilangkan tompel yang mungkin bisa dikatakan sangat besar dan sangat banyak, harus ekstra pelan-pelan saja teman-teman. Untuk mengerjakannya serileks mungkin, sesantai mungkin, jangan terlalu buru-buru untuk mengerjakannya karena risikonya sangat tinggi. Untuk di bagian samping ada titik kecil, sedangkan untuk di bagian tengah sudah hilang ya teman-teman. Sudah hilang, sedangkan di bagian pojok itu masih ada bintik-bintik hitam kecil dan ada di bagian bintik kecil di samping. Oke, kita lanjut untuk menyelesaikannya. Tinggal sedikit lagi, kita coba untuk pelan-pelan saja, tidak usah terlalu buru-buru, mumpung pengerjaannya hampir selesai teman-teman. Oke, kita cek lagi setelah kita pijit dan kita urut. Untuk di bagian pojok samping sudah hilang dan di bagian pojok atas ada bintik-bintik kecil. Oke, di bagian ini posisinya kita harus menghafal letak posisi di bagian flek warna hitam yang bintik-bintik kecil ya teman-teman. Kita tekan secara halus sampai kita dorong, lalu kita cek ulang apakah sudah hilang atau tidak teman-teman. Oke, kita coba untuk perdekat lagi untuk melihat di bagian posisi bagian flek warna hitam yang kebintik-bintikan sudah hilang atau belum. Oke, alhamdulillah untuk flek warna hitam sudah hilang total dan LCD-nya sudah kembali bersih lagi teman-teman. Oke, alhamdulillah untuk pengerjaannya selesai dan selanjutnya kita tinggal perakitan ulang. Oke, posisi LCD-nya masih menggunakan original bawaan ya teman-teman, tanpa harus kita mengganti LCD yang baru atau mengganti LCD yang KW. Karena sayang sekali apabila kita mengganti LCD yang baru ataupun LCD yang KW karena kualitasnya sangat berbeda dengan original bawaan. Selanjutnya kita rakit kembali untuk di bagian penutup bagian belakang LCD dan kita posisikan fleksibelnya, dan selanjutnya pasang skrup di bagian LCD-nya. Oke, jika sudah selesai semua untuk pemasangan skrup dan di bagian ini kita pasang spare part bagian fleksibel speakernya. Kita pasang kembali ke posisi semula dan kita posisikan. Selanjutnya jangan lupa untuk pemasangan skrup. Oke, setelah kita pasang dan sudah kita rakit selesai, selanjutnya kita tinggal perakitan LCD-nya. Oke, kita pasang dulu untuk di bagian fleksibel atas itu ada bagian fleksibel speaker dan di bagian tengah ada fleksibel touchscreen dan juga fleksibel LCD. Lanjut untuk pemasangan di bagian soket baterai dan kita pasang penutup fleksibelnya. Oke, sudah selesai untuk perakitannya. Sekarang kita presisikan untuk perakitan di bagian LCD-nya. Setelah kita pasang LCD ke bodinya, sekarang kita nyalakan infonya sambil kita bersihkan untuk di bagian layar kaca touchscreen agar terlihat jelas dan juga bersih untuk LCD-nya karena bekas dari pengerjaan. Oke, kita cek lagi untuk di bagian LCD-nya sudah hilang permanen atau masih ada keluar flek warna hitamnya. Kita cek secara detail dan kita gunakan background warna putih ya teman-teman agar kelihatan jelas sudah hilang permanen atau belum, ada flek warna hitam lagi atau tidak. Saya coba untuk perdekat.
Oke, sudah tidak ada flek warna hitam kecil maupun yang besar ya teman-teman, yang bintik-bintik sudah hilang dan LCD-nya sudah kembali bersih lagi. Alhamdulillah pengerjaannya sudah selesai ya teman-teman dan sukses. Dan jangan lupa untuk pengetesan fungsi touchscreen dan fungsi LCD lainnya. Jadi untuk apabila kalian menggunakan alat paper never, silahkan digunakan dan dicoba ya teman-teman. Karena untuk di tutorial kali ini saya menggunakan teknik secara manual. Untuk turn tone bisa aktif dan bisa berfungsi dengan normal. Untuk kontras layar LCD-nya bisa dicerahkan dan juga bisa diredupkan. Oke, kita akses untuk di bagian pengetesan fungsi dari sensor proximity-nya. Alhamdulillah untuk sensor proximity bisa berfungsi dengan sangat normal dan kita cek fungsi dari kejernihan kamera depan dan juga kamera belakang. Karena LCD ini masih menggunakan original, otomatis hasil dari kameranya pun masih bersih dan sangat jernih ya teman-teman. Untuk di bagian kamera belakang hasilnya sangat bersih dan jernih, dan juga untuk kamera depan juga masih bisa berfungsi dengan jernih. Oke, jadi apabila kita menggunakan LCD original, otomatis hasil kameranya pun atau hasil gambar kamera pun bisa jernih ya teman-teman, berbeda sama kualitas LCD yang KW ataupun LCD yang baru, otomatis kualitasnya berbeda. Untuk tutorial kali ini semoga selalu bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.